Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning semua anak-anak teacher. Bagaimana kabarnya? Ya, semoga anak-anak teacher selalu sehat, selalu ceria. Anak-anak teacher, hari ini kita akan lanjutkan pembelajaran kita di tema 7, subtema 1 dan PB-nya, PB 2 dan 3. Anak-anak teacher, sebelum kita memulainya, mari sama-sama kita mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak teacher, dibuka lagi bukunya halaman 9. Nah, di sana ada gambar keluarga Anton. Anton sedang memberi makan kucing peliharaannya. Kakak Anton sedang menyiram tanaman di halaman. Kakak Anton juga memberi pupuk pada tanaman. Adik Anton sedang bermain boneka di depan rumah. Anton memberi makan kucing agar tumbuh menjadi besar. Anton membersihkan kandang agar kucing terhindar dari penyakit. Kakak Anton menyiram dan memupuk tanaman agar tumbuh subur. Adik Anton tidak perlu memberi makan bonekanya. Adik Anton membersihkan bonekanya agar tidak kotor. Anak-anak teacher, pada subtema ini kita mengenal benda hidup dan benda tidak hidup. Nah, kakak Anton menyiram tanaman karena tanaman merupakan benda hidup. Anton memberi makan kucing karena kucing juga merupakan benda hidup. Sementara adik Anton bermain boneka. Nah, boneka tidak diberi makan karena boneka bukanlah benda hidup. Nah, anak-anak teacher, berdasarkan teks yang kita baca tadi, timbul ada beberapa pertanyaan. Seperti pertanyaan nomor 1. Kenapa kucing harus diberi makan? Nah, karena kucing merupakan makhluk hidup atau benda hidup. Nomor 2, kenapa boneka tidak perlu diberi makan? Nah, karena boneka bukanlah benda hidup. Nomor 3, kenapa tanaman harus disiram dan diberi pupuk? Karena tanaman merupakan benda hidup. Nomor 4, kenapa boneka harus sering dibersihkan? Ya, boneka harus sering dibersihkan agar boneka itu tidak berdebu dan itu merupakan salah satu cara kita merawat benda tak hidup. Nomor 5, kenapa kandang kucing harus sering dibersihkan? Ya, karena agar kucing kita terhindar dari penyakit. Nah, anak-anak teacher, boleh dilihat halaman 11. Di sana ada gambar bunga mawar, ya, ada pot bunga, ada sepatu roda, dan ada kucing. Nah, anak-anak teacher, buatlah kalimat yang menggambarkan ciri-ciri benda pada gambar. Nah, misalnya gambar nomor 1, teacher akan bantu membuatkan kalimatnya. Nah, kalimatnya adalah bunga mawar terdiri dari akar, batang, daun, dan bunga. Anak-anak teacher, di halaman 12 di sana kita latihan menulis tegak bersambung. Nah, anak-anak teacher ditebalkan kalimatnya. Kemudian anak-anak teacher coba untuk mencontoh kalimat tersebut, ditulis kembali pada baris di bawahnya. Nah, anak-anak teacher harus tetap semangat ya, mencoba ya. Walaupun nanti tulisannya tidak bagus teacher, kurang rapi, tidak apa-apa. Yang penting anak-anak teacher berlatih tangannya. Kalau sudah sering-sering berlatih, insya Allah anak-anak teacher akan terbiasa dan tulisannya akan rapi. Oke? Benda tak hidup tidak dapat bergerak dan berpindah tempat. Mesin dapat membantu benda tak hidup bergerak. Mesin membutuhkan manusia atau hewan untuk menjalankannya. Tumbuhan merupakan benda hidup. Tumbuhan dapat bergerak tetapi tidak dapat berpindah tempat. Perhatikan tumbuhan putri malu. Daun putri malu itu apabila disentuh akan menguncup. Manusia dan hewan dapat bergerak dan berpindah tempat. Benda hidup bergerak dan berpindah tempat dengan berbagai cara seperti berjalan, berlari, terbang, dan merayap.
Manusia adalah benda hidup yang dapat bergerak dan berpindah tempat. Nah, apakah anak-anak teacher dapat berjalan dan berlari? Ya, tentu ya. Anak-anak teacher, perhatikan gerakan berjalan. Nah, posisi yang pertama adalah berdiri tegak dan pandangan ke depan. Kedua, kepalkan tangan kanan dan kiri di samping badan. Nah, coba lihat pada gambar. Gambar pertama dia menggenggam tangannya. Kemudian yang bertiga, berjalanlah dengan lengan diayun di samping badan. Kemudian nomor 4, berjalanlah mengikuti irama ayunan. 1, 2, 3, dan 4. Nah, sekarang perhatikan gerakan berlari. Nah, nomor 1, condongkan badan ke depan. Nomor 2, ayunkan kaki lebih tinggi. Nomor 3, gerakan kaki dengan lebih cepat daripada berjalan. Nah, berjalan dan berlari termasuk gerakan olahraga. Olahraga teratur membuat tubuh menjadi sehat dan kuat. Lakukanlah gerakan berjalan dan berlari sesuai hitungan. Berjalanlah dengan hitungan 1, 2, 3, dan 4. Berlarilah dengan hitungan 5, 6, 7, 8. Manusia termasuk benda hidup yang bisa berpindah tempat. Seperti tadi, kita bisa berjalan dan bisa berlari. Nah, ciri benda hidup salah satunya memerlukan makanan. Manusia termasuk benda hidup. Manusia memerlukan makanan agar tumbuh sehat. Makanan sehat penting untuk kesehatan tubuh. Dengan tubuh yang sehat, kita dapat melakukan berbagai kegiatan. Daging, sayur, dan buah-buahan termasuk makanan sehat. Ikan, telur, dan susu juga merupakan makanan sehat. Nah, pernahkah anak-anak teacher makan buah dan sayur? Tentu. Buah dan sayur apa saja yang pernah anak-anak teacher sukai? Nah, tentu anak-anak teacher harus menyukai semua jenis sayuran. Ya, sayur bayam, sawi, kangkung, dan lain-lainnya harus anak-anak teacher sukai. Nah, sekarang kita perhatikan gambar. Titus suka makan buah apel. Fatima suka makan buah semangka. Lani suka makan sayur kangkung. Anton suka makan sayur bayam. Nah, anak-anak teacher pada halaman 18, anak-anak teacher akan menemukan ada gambar Lani, ada gambar Made dan Ratna. Nah, di sana anak-anak teacher perhatikan, kemudian buatlah kalimat berdasarkan gambar tersebut. Di halaman 19, anak-anak teacher menghitung banyak benda berupa sayur-sayuran, kemudian dibuatkan nama bilangannya. Nah, di halaman 20 di sini ada lambang bilangan. Nah, anak-anak teacher isi titik-titik yang kosong dengan urutan yang benar. Oke? Manusia, hewan, dan tumbuhan termasuk benda hidup. Membutuhkan makan dan bergerak adalah ciri-ciri benda hidup. Hewan dapat bergerak dan membutuhkan makanan. Salah satu contoh hewan adalah banteng. Simbol sila keempat adalah kepala banteng. Masih ingatkah anak-anak teacher bunyi sila keempat? Bunyi dari sila keempat adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, sekarang anak-anak teacher tulis sila keempat ini di kolom yang terdapat pada halaman 21. Pancasila memiliki simbol-simbol tersendiri di setiap silanya. Masih ingatkah anak-anak teacher dengan simbol-simbol Pancasila? Nah, mari amati simbol-simbol sila Pancasila berikut. Manakah simbol yang menggambarkan benda hidup dan benda tak hidup? Nah, anak-anak teacher berilah tanda checklist pada kolom yang sesuai. Nah, ini pada gambar di sana ada kolom simbol, kemudian ada kolom benda hidup dan benda tidak hidup. Anak-anak teacher silakan beri tanda checklist. Apakah simbol pertama bintang merupakan benda hidup? Kalau ya, beri tanda checklist di sana. Tetapi jika tidak, maka anak-anak teacher harus menceklis di benda tidak hidup. Oke?
Anak-anak teacher, di sekeliling kita terdapat benda hidup dan benda tidak hidup. Nah, benda hidup merupakan ciptaan dari Tuhan, seperti manusia, tanaman, dan hewan. Nah, kemudian benda tidak hidup adalah seperti kursi, meja, dan lain-lainnya, dan itu merupakan ciptaan dari manusia. Nah, anak-anak teacher harus merawatnya dengan cara seperti kalau kita memiliki hewan peliharaan, maka harus kita beri makan dan kita jaga. Kemudian jika ibu kita memiliki tanaman, mari tanamannya kita siram. Nah, anak-anak teacher, sepertinya pembelajaran kita sampai di sini. Semoga bermanfaat. Anak-anak teacher tetap ceria, tetap semangat. Dan kita sudahi pembelajaran hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.